Laporan praktikum dengan judul Bunga Mata Kuliah Botani Umum. Nama Anton Rizky Kurniawan, NIM 2503003, dosen pengampu Salmiati, MPD, PhD, Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2026. Latar belakang: bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji tertutup yang berperan penting dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Struktur bunga terdiri atas beberapa bagian seperti tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang masing-masing memiliki fungsi khusus dan mendukung reproduksi tumbuhan. Selain berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, bunga juga berperan dalam menarik penyerbuk sehingga membantu keberlangsungan hidup tumbuhan. Oleh karena itu, praktikum botani umum tentang bunga penting dilakukan untuk memahami struktur, fungsi, dan variasi morfologi bunga pada berbagai jenis tumbuhan. Pemahaman tersebut juga meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai sistem reproduksi tumbuhan serta klasifikasi tumbuhan berbunga Hidayat 2022. Tujuan yang pertama adalah mendeskripsikan struktur dan bagian-bagian bunga. 2. Menjelaskan perkembangan bunga. Dan yang terakhir adalah membuat rumus dan diagram bunga. Ini merupakan tujuan praktikum kita pada kali ini. Metode praktikum. Alat yang digunakan adalah mikroskop cahaya, gelas Becker, kaca preparat, koper gelas, silet, label, tisu, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan adalah aquades, bunga melati, tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang, dan putik. Yang kedua adalah bunga kembang sepatu, tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang ketiga adalah bunga talang, tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Dan yang nomor 4 adalah bunga mawar, tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Dan yang kelima adalah bunga alamanda, tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang terakhir adalah bunga bougainville, tangkai, dasar, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Cara kerja: siapkan alat dan bahannya, kemudian bersihkan alat dan bahan digunakan seperti mikroskop cahaya, silet, gelas Becker, pipet, serta kaca objek dan koper gelas. 2. Ambil sampel yang akan digunakan mulai dari tangkai, dasar, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari pada bunga dengan diiris setipis mungkin menggunakan silet yang steril dan tajam. 3. Letakkan sampel di kaca objek lalu berikan sedikit air dengan pipet tetes dan tutup dengan koper gelas. Setelah itu beri label pada setiap sampel yang akan diamati. 4. Letakkan preparat pada mikroskop cahaya. Atur kecerahan cahaya lalu amati sampel melalui lensa objek. Setelah itu foto sampel melalui lensa objek. 5. Lakukan hal yang sama pada sampel berikutnya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kita potong sampel. Ini pengambilan pada kelopak. Yang kedua, kita letakkan pada kaca preparat di mikroskop cahaya dan amati. Atur cahaya sehingga yang diamati dapat terlihat jelas dan dapat didokumentasikan. Ini merupakan hasil praktikum kita dari mahkota bunga, dasar bunga, tangkai bunga, putik bunga, serta pangkal bunga. Ini merupakan hasil praktikum yang diamati menggunakan mikroskop cahaya dengan pengaturan cahaya hingga
dapat terlihat jelas dan dapat didokumentasikan untuk hasil praktikum kita kali ini. Pembahasan. Bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan yang tersusun atas beberapa bagian utama, yaitu kelopak bunga atau sepal, mahkota bunga atau petal, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil. Secara anatomi, setiap bagian bunga memiliki struktur jaringan yang berbeda sesuai dengan fungsi fisiologisnya. Kelopak bunga umumnya tersusun atas jaringan epidermis yang dilapisi kutikula untuk melindungi bunga muda dan kehilangan air dan gangguan lingkungan. Di bawah epidermis terdapat jaringan parenkim yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan dan membantu mempertahankan bentuk organ bunga menurut Sari et al. Mahkota bunga memiliki susunan jaringan yang lebih tipis dibandingkan daun, dengan sel-sel parenkim yang mengandung pigmen antosianin atau karotenoid sehingga memberikan warna mencolok pada bunga. Warna tersebut berfungsi sebagai serangga, mengusir serangga, dan membantu untuk menarik serangga menyerbuk untuk membantu proses penyerbukan. Pada bagian epidermis mahkota sering ditemukan papila yang membantu memantulkan cahaya sehingga warna bunga tampak lebih cerah. Penelitian oleh Rahmawati et al. 2023. Dia menjelaskan bahwa pigmen pada mahkota bunga tidak hanya berfungsi sebagai penarik polinator, merupakan alat reproduksi betina yang terdiri atas berperan dalam pelindungan terhadap radiasi cahaya bakal biji atau opalum yang akan benang berkembang sari menjadi sebagai biji alat setelah reproduksi jantan susun fertilisasi. atas Jaringan tangkai penyusun sari, ovarium umumnya terdiri kepala atas sari. epidermis luar, Secara anatomi jaringan kepala dasar sari parenkim memiliki serta 4 berkah ruang pengangkut serbuk yang sari yang membawa di air dan dalamnya hasil terdapat fotosintesis menuju bakal sari. mikroporedium sebagai tempat pembentukan Sigma memiliki permukaan lengkap dinding akibat kepala adanya sari memiliki seksi lendir untuk menangkap serbuk sari menurut Andrian et al. 2004. Struktur anatomi stigma yang lengket memudahkan proses perkecambahan dan pertumbuhan tabung sari menuju opulum. Selain itu, bunga juga memiliki berkah pengangkut berupa xilem dan phloem yang tersebar pada tangkai bunga. Dengan reproduksi, xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan phloem mengangkut hasil fotosintesis menuju jaringan bunga yang aktif berkembang. Struktur anatomi ini mendukung proses pembentukan gamet, penyerbukan hingga membuah hasil pengamatan anatomi bunga dengan mikroskop kelihatan antara struktur jaringan dan fungsi reproduksi tumbuhan secara keseluruhan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa bunga merupakan organ reproduksi generatif tumbuhan yang memiliki susunan anatomi kompleks dan terspesiasi. Kelopak bunga berfungsi melindungi bunga muda. Mahkota bunga berperan menarik penyerbuk. Benang sari menghasilkan serbuk sari sebagai alat reproduksi jantan. Sedangkan putik menjadi tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan bakal biji. Struktur jaringan seperti epidermis, parenkim, tapetum, xilem, dan phloem memiliki fungsi penting dalam mendukung proses reproduksi tumbuhan. Dengan pengamatan anatomi bunga menggunakan mikroskop cahaya, hubungan antara struktur dan fungsi organ bunga dapat dipahami secara lebih jelas. Ini adalah kesimpulan pada praktikum kali ini. Selanjutnya, kita akan melihat pada bagian dapus. Ini adalah dapus dari jurnal-jurnal yang kita ambil untuk praktikum kali ini. Terima kasih.